Pernah kepikiran nggak sih, apa yang terjadi kalau ada dua teks suci yang kelihatannya saling bertentangan? Nah, dalam tradisi Islam, para ulama ternyata punya semacam alat canggih buat menyelesaikannya. Hari ini, kita bakal bongkar konsep nasah, atau penghapusan dalam hadis, sebuah mekanisme internal yang luar biasa menarik untuk menjaga hukum Islam tetap konsisten. Kutipan dari Al-Zuhri ini langsung ngasih tahu kita satu hal. Ini bukan materi dasar. Bahkan para ahli aja sering kelewatan. Jadi, anggap aja kita ini lagi mau ngintip dapurnya para ulama. Sebuah rahasia yang bakal kita ungkap bareng-bareng. Ini dia nih, teka-teki utamanya. Coba bayangin, kita nemu dua hadis sahih dari Nabi yang isinya kayaknya saling tabrakan. Apa yang harus dilakukan? Gimana para ulama Islam memecahkan dilema kayak gini? Ternyata mereka punya metodenya. Jawabannya, tentu bukan asal pilih mana yang disuka. Para ulama mengembangkan sebuah metode yang sangat teliti, sangat presisi. Metode inilah yang disebut nas, yang secara harfiah artinya penghapusan atau penggantian. Oke, jadi naskih itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah proses di mana sebuah hukum baru yang datang belakangan secara resmi menggantikan atau menangguhkan hukum yang lebih dulu ada. Kata kuncinya di sini adalah kronologi, yang baru mengalahkan yang lama. Nah, tapi ada satu hal yang penting banget buat dicatat. Nasakh itu bukan jalan pintas. Prioritas utama para ulama itu selalu mencoba mendamaikan kedua teks itu, biar bisa berlaku dua-duanya. Penghapusan itu ibaratnya kartu terakhir, cuma dipakai kalau kedua hukum itu benar-benar nggak bisa didamaikan lagi. Dan proses ini bukan main-main ya. Nas itu alat hukum yang presisi, bukan sekedar opini. Ada 3 syarat yang super ketat dan wajib terpenuhi sebelum kita bisa bilang sebuah hukum itu telah dihapus. Mari kita bedah satu-satu. Pertama, konfliknya harus nyata dan nggak bisa dikompromikan lagi. Kedua, kita harus tahu pasti mana yang duluan dan mana yang belakangan. Dan ketiga, ini cuma berlaku untuk aturan hukum yang bisa berubah, bukan buat kebenaran universal atau fakta. Kita kan nggak bisa menghapus fakta bahwa keadilan itu baik kan? Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya para ulama tahu kalau naskh ini beneran terjadi? Apa mereka cuma nebak-nebak? Tentu enggak. Ada 4 jejak atau metode spesifik yang mereka pakai buat mengidentifikasinya. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ini paling gampang, paling jelas, dan nggak bisa dibantah. Yaitu ketika Nabi Muhammad sendiri secara terang-terangan bilang kalau sebuah aturan sudah diubah. Di sini nggak ada lagi ruang buat perdebatan. Contohnya, kita lihat dari hadis Buraidah. Awalnya, Nabi memberikan larangan yang spesifik. Jangan ziarah kubur. Ini hukum awalnya. Tapi, di hadis yang sama, beliau langsung melanjutkan dengan kalimat ini yang secara langsung membatalkan perintah sebelumnya. Larangan itu dicabut oleh sumber hukumnya sendiri. Ini jelas banget hitam di atas putih. Contoh nasakh yang paling gamblang. Nah, metode kedua ini sedikit lebih butuh kerja detektif. Kadang kita tahu ada nasakh bukan langsung dari Nabi, tapi lewat kesaksian salah seorang sahabat dekat beliau yang ngasih kita konteks penting. Jadi ada hadis yang bilang kalau kita makan sesuatu yang dimasak dengan api, wudhu kita jadi batal. Itu hukum yang pertama kali diketahui. Tapi coba perhatikan deh, apa kata sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau secara eksplisit bilang, hukum terakhir dari 2 hukum adalah bahwa wudhu nggak batal. Kata-kata hukum terakhir ini jadi kunci. Kesaksian beliau seolah membuka jendela, ngasih kita lihat evolusi hukumnya. Lanjut ke metode ketiga, yang ini benar-benar kayak kerjaan detektif sejarah. Di sini, nasakh diidentifikasi dengan cara menelusuri secara pasti kapan 2 hadis yang bertentangan itu diucapkan. Waktu adalah segalanya. Kita lihat kasus bekam saat puasa. Ada 2 riwayat. Pertama, di tahun 8 Hijriah, Nabi bilang bekam itu membatalkan puasa. Tapi ada riwayat lain dari 2 tahun kemudian, di tahun 10 Hijriah, yang melaporkan Nabi sendiri melakukan bekam saat beliau puasa. Nah, karena tindakan yang kedua ini datang belakangan, para ulama memahaminya sebagai penghapusan terhadap pernyataan sebelumnya. Dan yang terakhir, metode keempat ini lewat ijmah atau kesepakatan kolektif para ulama. Maksudnya adalah ketika komunitas ulama secara bersama-sama setuju bahwa sebuah hukum tertentu itu sudah dihapus dan gak berlaku lagi. Ada sebuah hadis yang bunyinya cukup berat ya, menetapkan hukuman mati buat peminum homer pada pelanggaran keempat. Secara tekstual ini aturannya. Tapi para ulama mencapai konsensus bahwa hukum ini sudah dihapus. Kenapa? Karena mereka punya bukti bahwa di kemudian hari, Nabi sendiri nggak menerapkan hukuman mati itu.
Jadi, poin pentingnya, ijma di sini bukan yang menciptakan penghapusan, tapi mengkonfirmasi bahwa penghapusan itu memang sudah terjadi, berdasarkan tindakan Nabi yang lebih baru. Oke, kita udah ngebahas semua yang teknis-teknis ini. Mungkin ada yang mikir, wah rumit juga ya. Tapi, kenapa sih konsep nasyakh ini penting banget? Apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari adanya mekanisme seperti ini? Jadi, apa intinya? 1. Naskh itu bukan alat buat milih hukum seenaknya, tapi sebuah proses yang sangat disiplin. 2. Ini adalah pilihan terakhir, bukan jalan pintas. Dan yang paling penting, keberadaan naskh ini nunjukin kalau tradisi hukum Islam itu hidup, dinamis, dan terus-menerus ditafsirkan oleh para ahlinya. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Adanya alat secanggih naskh ini membuktikan kalau memahami teks suci itu bukan cuma soal membaca, tapi sebuah proses analisis yang hidup yang selalu mempertimbangkan konteks, sejarah, dan tujuan hukum yang lebih besar. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.